Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita akan warahmatullahi wabarakatuh. melakukan coaching terhadap 3 kasus yang akan dimulai dengan kasus pertama. Di sini saya akan menyampaikan siapa-siapa yang menjadi kucing, koci, dan pengamat. Di kasus pertama yang akan menjadi coaching itu adalah Pak Robi. Yang menjadi kuci itu Ibu Devi, yang menjadi pengamat saya dan Pak Budi. Pak Budi dipersilakan untuk membacakan kasus pertama. Kepada Pak Budi dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya, Bu Dewan. Untuk kasus pertama yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Dia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Monggo Pak Robi dan Bu Devi. Selamat siang Pak Robi. Ya, selamat siang Rina. Ada yang bisa Bapak bantu? Begini Pak, terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato, saya tidak bisa ikut Pak. Lah, kenapa Rina tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri Pak. Mengapa kamu tidak percaya diri? Karena sewaktu SD dulu saya pernah ikut lomba pidato Pak, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi, karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah Pak. Baiklah Rina. Sekarang Bapak tanya, apa saja kekuatan yang ada di dalam dirimu? Saya fasih dalam berbahasa Inggris Pak. Ada lagi kelebihan lainnya? Apa ya? Saya juga bisa merancang pidato informatif. Oke. Baik Rina. Sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Bapak mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal yang penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya, syarat utama dalam berpidato itu 1, menguasai pokok masalah yang akan diuraikan, kemudian memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut, antara si pembaca dan topik yang dibaca serta pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami oleh pendengar. Nah, tepat sekali Rina. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut menurut pendapatmu ya, manakah yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut yang tadi ya Pak ya, menurut saya itu belum saya kuasai, itu saya belum memiliki kecakapan Pak untuk menyampaikan isi pidato, sehingga saya takutnya membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Jadi saya masa kurang percaya diri Pak dalam berpidato. Baiklah Rina, kalau begitu langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan dirimu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato saya sampaikan ke audiens. Dengan begitu saya akan lebih percaya diri. Ya, bagus sekali Rina. Kembalikan percaya diri kamu lebih baik, lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginspirasi audiens dengan pesan dalam pidato. Bapak yakin kamu pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor. Dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah melalui lomba pidato ini. Bapak yakin kamu bisa. Jangan prioritaskan pada menang atau kalah,
Yang paling penting adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Bisa, Rina? Baik Pak Robi. Ya, baik Pak Robi. Saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak Pak Robi. Ya, sama-sama Rina. Semangat, good luck ya. Terima kasih Pak Robi. Langsung lanjut ke Bu Husnul, lanjut apa gimana Bu Husnul? Baik, sudah disampaikan antara coaching dan coach tadi. Selanjutnya bagian pengamatan, kami persilakan Pak Budi untuk menyampaikan pengamatan yang diamati antara coaching dan langsung loh, enggak ada Langsung. pakai pengamatan ini. langsung. Ya, langsung kasus 2. Langsung kasus 2. Untuk kasus 2, untuk langsung kasus 2 yang sebagai coachingnya yaitu Ibu Devi, yang jadi coachingnya Pak Robi, dan pengamatnya saya dan Pak Budi. Kepada Ibu Devi dan Pak Robi kami persilakan. Tidak tuh. Sudah siap Pak Robi ya? Kasusnya dibacakan dulu nggak Bu? Ya, silakan Pak kasusnya. Oke, kasus 2. Jadi awal sutradara ini. Prolog. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Lanjut, Bu. Selamat siang Ibu. Boleh saya minta waktu sebentar? Selamat siang Robi, boleh nak dengan senang hati. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? Terima kasih Bu Devi. Begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil di salah satu mata pelajaran. Baiklah, jadi apa yang Ibu bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Robi? Dan apa yang ingin Robi capai di akhir diskusi kita ini nak? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Baik, masih ada ya hal yang lain yang ingin Robi dapatkan? Gini Bu, saya ingin guru tersebut memperlakukan saya dengan adil seperti teman-teman lainnya. Baik, ayo sekarang coba Robi ceritakan apa yang menyebabkan Robi merasa tidak nyaman. Baik Bu, begini Bu, pada mata pelajaran itu gurunya membuka les privat dan semua teman-teman saya mengikuti les tersebut kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut karena setiap kali pada jam mata pelajarannya, guru tersebut terus-terusan menyindir saya. Terus selain itu ada lagi yang Robi rasakan? Selain tidak nyaman karena guru tersebut terus menyindir, saya merasa nilai yang diberikan juga tidak adil Bu. Sedangkan teman-teman saya yang lain yang mengikuti les mendapat nilai yang lebih bagus dibandingkan dengan saya. Oke, sesuai dengan yang Robi ceritakan tadi ya. Menurut Ibu, Robi ini mengalami 2 masalah. Yang pertama, Robi tidak merasa nyaman di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, Robi merasa nilai ulangan Robi lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang mengikuti les privat pada guru tersebut. Benar kan? Iya Bu, benar sekali. Baik, ayo kita bahas masalah yang pertama dulu. Coba Robi ceritakan kepada Ibu, kenapa Robi merasa guru tersebut menyindir Robi? Begini Bu, biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru itu langsung berkata, "Nah, pintar. Seperti ini kalau anak yang mengikuti les." Seperti itu Bu, sedangkan saya kan tidak mengikuti les privat. Oh, selain itu apakah ada yang lain yang guru itu katakan, Robi? Sebenarnya tidak ada lagi Bu,
Hanya itu yang sering dikatakan Bu Guru, dan dengan kata-kata itu saya merasa disindir Bu. Baik-baik. Tapi belum tentu juga ya Bu kalau kata-kata itu untuk saya. Baik-baik. Apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perasaan kamu itu, Nak? Saya sudah sempat bertanya kepada beberapa teman, apakah mereka merasa seperti yang saya rasakan. Ternyata mereka tidak merasa hal yang sama seperti saya, karena mereka semua kan mengikuti les kecuali saya. Oh, begitu ya. Terus Robi sudah berusaha apa lagi selain bertanya kepada teman-teman, Nak, tentang masalah yang tadi? Tidak ada Bu, saya hanya bertanya kepada beberapa teman saja. Oke. Apakah Robi sudah pernah menanyakan langsung kepada guru tersebut, Nak, tentang masalah yang Robi rasakan ini? Belum pernah Bu, saya takut untuk menanyakan langsung kepada guru tersebut. Robi takut. Apakah guru tersebut sering marah-marah ya? Tidak Bu, guru tersebut sebenarnya baik, bahkan tidak pernah memarahi kami murid-muridnya. Apakah sebaiknya saya berbicara hal tersebut dengan guru itu ya Bu? Menurut Ibu seharusnya begitu, Robi. Begitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya akan mencoba berbicara langsung kepada guru tersebut. Apa yang saya rasakan selama ini saat jam mata pelajaran tersebut. Kalau begitu, bagaimana dengan masalah perihal nilai Bu? Saya merasa tidak adil Bu. Anak-anak yang mengikuti les mendapat nilai yang lebih baik daripada saya. Baiklah. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa Robi merasa guru tersebut tidak adil masalah nilai, Nak? Ibu kan tahu saya selalu juara kelas. Dan saya juga merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya sudah berusaha dan bekerja keras untuk bisa menjawab pertanyaan. Tetapi kenapa nilai saya paling rendah dibandingkan dengan nilai-nilai yang mengikuti les? Robi, saat Robi merasakan masalah ketidakadilan tadi ya soal nilai, apa langkah-langkah yang sudah Robi lakukan, Nak? Sebenarnya saya menduga-duga Bu, penyebab nilai saya rendah. Saya menduga karena saya tidak mengikuti les itu. Karena hanya saya saja yang tidak mengikuti les. Oh, baiklah. Apakah Robi sudah berdiskusi dengan gurunya dan mengkonfirmasi apakah jawaban kamu itu benar dan mengapa kamu mendapat nilai rendah? Jujur saja ya Bu, saya belum mengkonfirmasi hal ini kepada guru tersebut. Tetapi Bu, sebelum teman-teman saya mengikuti les privat tersebut, nilai mereka rendah-rendah Bu. Tetapi setelah mereka mengikuti les, malah kebalikan. Mereka mendapat nilai yang tinggi, sedangkan saya nilai rendah. Oke, Ibu paham dengan perasaanmu, Robi. Coba sekarang mari kita diskusikan apa peluang solusi yang kira-kira Robi miliki. Kira-kira apa ya Bu? Apa sebaiknya saya bertemu guru tersebut? Saya juga mengkonfirmasi mengapa nilai saya rendah. Nah, bagus itu Robi. Kenapa kamu tidak lakukan itu, Robi? Saat nanti kamu bertemu guru tersebut, coba kamu sampaikan kepada guru tersebut apa yang kamu rasakan ya. Saya akan menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mengapa nilai saya rendah di pelajaran itu. Bagus sekali, Robi. Ayo lakukan itu, Robi. Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak mendapatkan nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les tersebut? Begini Bu, saya ini senang belajar Bu. Sampai di rumah, saya selalu mengulang membaca materi yang diberikan di sekolah. Mencatat materi, mencatat sampai rangkuman-rangkumannya Bu. Selain itu, saya juga mengerjakan soal-soal latihan, menonton video dari YouTube, video tutorial, sehingga ada yang saya tidak mengerti, saya membuat catatan tersendiri sebagai refleksi untuk saya mengetahui apa yang belum saya mengerti. Tetapi Bu, sejak pandemi ini, orang tua saya kehilangan pekerjaan, dan saya mulai berjualan kue.
di sore hari untuk membantu orang tua. Wah, Robi, Ibu bangga sekali dengan kamu, Nak. Cara belajar kamu luar biasa. Ibu mau tanya, apakah keadaanmu saat ini dengan membantu orang tua berjualan kue itu mempengaruhi belajar kamu? Iya sih Bu, akhir-akhir ini jam belajar saya berkurang. Apakah ini yang menyebabkan saya susah belajar sehingga nilai saya dapat rendah? Nah, Robi, itulah pentingnya kamu mengkonfirmasi ke guru kamu tentang nilaimu yang rendah tadi. Apakah karena kamu tidak mengikuti les ataukah karena kamu kurang belajar karena terlalu sering membantu orang tua? Bagaimana, Robi? Saya rasa benar ya Bu. Terima kasih Bu. Saya semakin yakin sekarang untuk bertemu dan mengkonfirmasi tentang masalah ini ke guru tersebut. Baik, Robi. Sekarang apa yang akan Robi lakukan? Apa ya Bu? Bu, saya akan tetap bertemu guru tersebut dan mengkonfirmasi masalah ini, dan saya akan meluangkan waktu di malam hari setelah saya membantu orang tua untuk belajar. Oke, tadi kan Robi berkata kalau Robi itu membantu orang tua di sore hari, ya kan? Nah, sekarang bagaimana Robi kalau mau belajarnya? Saya sangat suka belajar dengan video, Bu. Saya itu lebih paham kalau belajar dengan video. Tetapi setelah orang tua saya kehilangan pekerjaan, saya menjadi kesulitan dalam mendapatkan kuota, Bu. Oke, kita carikan solusi ya. Apakah di sekitar tempat tinggalmu ada hotspot gratis? Oh, ada, Bu. Di kantor lurah. Kebetulan rumah saya dekat sekali dengan kantor lurah. Nah, Robi, pernahkah kamu mendengar tentang video offline? Video offline, Bu? Oh, pernah, Bu. Saya tahu. Video offline itu saya harus mengunduh saat saya berada memiliki kuota. Dan bisa menonton saat saya tidak memiliki kuota. Nah, kenapa kamu tidak coba itu? Wah, benar sekali ya, Bu. Itu sangat membantu. Baiknya saya mendownload video dari YouTube di kantor lurah. Di sana kan wifi gratis. Dan saya akan menonton setelah saya berada di rumah. Betul sekali, Robi. Ada juga yang mau Ibu sampaikan selain itu ya. Kamu juga sebenarnya bisa mendapatkan video pembelajaran dari rumah belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Ibu ajarin ya cara mendownload dan cara masuk situs tersebut. Wah, menarik sekali, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, Robi. Adakah langkah lain yang dapat kamu lakukan lagi, Robi? Begini, Bu. Untuk ikut les, hal itu tidak mungkin, Bu. Karena saya tidak memiliki biaya untuk membayar les. Tetapi saya akan meminta bantuan pada Refki. Dia ikut les, Bu. Saya akan meminta dia menjelaskan materi yang belum saya pahami. Saya akan menghubunginya. Bagus itu, Robi. Rencananya bagus sekali ya. Jadi, selanjutnya apa rencana Robi untuk mencapai tujuan itu, Nak? Saya jadi semakin bersemangat nih, Bu. Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut. Saya akan menyampaikan kepada guru tersebut alasan saya tidak ikut les dan bertanya langsung apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan kepada saya dan saya akan lebih giat lagi belajar. Salah satu cara dengan mendownload video di kantor lurah karena dekat dengan rumah, dan nanti saya akan tonton pada malam hari apabila saya sudah ada di rumah. Jika saya mengalami masalah, saya akan meminta bantuan Refki, Bu. Bagus sekali sudah, Nak, rencanamu ya. Ibu sangat suka sekali dengan rencanamu. Hebat. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini, Robi? Komitmen saya ya, Bu. Iya. Besok pagi saya akan bertemu guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Oke, Robi. Ingat ya, besok harus bertemu guru tersebut di sekolah. Karena kadang-kadang suatu masalah ketika dibicarakan akan mendapat solusi. Oh ya, Robi, siapa yang akan kamu minta untuk membantu menjalankan komitmen kamu tadi? Untuk meminta bantuan, oh iya, Bu. Saya akan meminta bantuan Refki. Oke, baik sekali tuh, Robi ya. Wah, saya senang sekali hari ini, Bu. Terima kasih, Bu Devi.
sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya. Sama-sama Robi, mudah-mudahan hasil yang kita peroleh dalam diskusi ini dapat bermanfaat dalam mengatasi ketidaknyamanan yang Robi rasakan tadi ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Robi. Oke, terima kasih atas keterangan. Selanjutnya untuk kasus ketiga di sini saya yang akan menjadi coaching dan Pak Budi menjadi coachee dan yang akan menjadi pengamat Ibu Devi dan Pak Robi. Ayo Oke. kita mulai dari sekarang Pak Budi. Saya akan bacakan dulu kasus ketiga ya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, silakan. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Bu Reni? Selamat siang juga Pak. Ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Pak Budi hari ini agak murung, tidak bersemangat. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak Budi. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Ya, apakah Ibu Reni bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalah apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Ibu ingat nggak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalah itu tidak terlalu serius Bu. Tidak serius. Tidak serius bagaimana Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik, kalau boleh tahu Pak, ada apa ya Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak pakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, dari perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Pak dulu kepada Bapak, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus sih Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak mau kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar.
Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga sih, Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, tidak langsung ngomong dengan saya. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Benar kan, Pak? Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Pasti, Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal-hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian, berkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan juga karena siswa sudah nyaman dengan cara yang tersebut. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita agak khawatir takut salah langkah. Syukurlah, Pak. Saya merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pemikiran. Mungkin saya akan coba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran yang dengan saya melalui MGMP. Jadi kami bersama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktu mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf ya Bu, Iya. kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya ya. Iya, Pak. Silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut.
Kecuali guru tersebut, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari guru tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Silakan Mbak Budi dan Bu Remi. Mulai ya. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang juga. Apa kabar kamu hari ini? Saya harap kamu dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan apalagi saat pandemi COVID. Terima kasih Pak. Saya dalam keadaan sehat selalu. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anakku, kira-kira ada keberatan jika siang ini kita bicara sedikit? Ada yang ingin dibicarakan? Oh, begitu ya Pak. Kebetulan saya masih di sekolah dan ada juga yang saya mau sampaikan kepada Bapak. Oke, baik. Kalau begitu, mari ke ruangan saya, kita ngobrol santai saja. Siap Pak, terima kasih. Adik, akhir ini saya lihat kamu rupanya kurang tenang di sekolah. Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak atau wali kelasmu. Iya Pak, memang saya ada masalah sedikit sih. Terima kasih Pak sudah menanyakan kepada saya sehingga saya lebih tenang. Jadi, menurut kamu apa masalah yang kamu hadapi dan kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, sebenarnya saya malu menceritakan masalah ini. Tetapi baiklah Pak, saya akan menceritakannya supaya saya lebih nyaman lagi di sekolah. Oke, baik. Coba ceritakan masalahmu. Jangan khawatir. Bapak juga orang tuamu di sekolah, jadi tidak perlu malu, ceritakan saja masalahnya. Begini Pak, saya kurang nyaman dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Loh, oke, apa yang kamu tidak nyaman dengan mata pelajaran bahasa Inggris? Begini Pak, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru bahasa Inggris karena tidak mengikuti les privat. Teman-teman saya ikut Pak, tetapi saya tidak ikut akhir-akhir ini. Guru bahasa Inggris selalu menyindir saya setiap jam pelajaran karena tidak ikut les privat. Dan saya lihat juga guru memberikan nilai tidak adil untuk saya karena mungkin tidak ikut les privat. Sedangkan teman-teman saya mendapat nilai bagus, Pak. Itu yang membuat saya akhir-akhir ini kurang nyaman di kelas. Bahkan saya malu, Pak, dengan teman-teman saya. Oh, begitu. Kira-kira Bapak boleh tahu apa yang membuat kamu tidak ikut les privat? Begini Pak, saya kurang percaya diri ikut les privat karena saya tidak ada kamus bahasa Inggris, sedangkan teman-teman saya semua lengkap. Nah, masalah tidak ada rumus bahasa Inggris ya? Sudah memberitahu masalah ini ke ibu guru mapu bahasa Inggris atau belum? Dan ke orang tua kamu juga sudah pernah didiskusikan belum? Untuk ibu guru untuk ibu guru saya pernah sampaikan, namun ibu bilang setiap siswa harus ada kamus, Pak, sedangkan orang tua saya belum dikasih tahu, Pak. Oh, begitu. Sebaiknya kamu beritahu dulu ke orang tuamu di rumah. Mungkin ada solusinya. Kemudian kira-kira apa rencana kamu untuk mengatasi masalah ini supaya bisa ikut les bersama teman-temanmu? Terima kasih Pak atas sarannya. Rencananya saya nanti pulang rumah kasih tahu orang tua supaya bisa beli kamus bahasa Inggris untuk saya. Dan saya juga rencananya mungkin bisa pinjam kamus di perpustakaan sambil menunggu orang tua saya beli kamus untuk saya.
Nah, ini yang saya suka dari kamu. Nanti sampaikan ke orang tua baik-baik, kasih pengertian bahwa kamu mau les privat bahasa Inggris, tetapi bantu kamu beli kamus supaya bisa belajar saat les privat. Dan untuk sementara waktu yang kamu rencanakan pinjam ke perpustakaan itu ide bagus. Ayo silahkan nanti ke perpustakaan, pinjam kamus dan minta izin ke pegawai perpustakaannya ya. Kemudian saya dengar tadi kamu ada masalah nilai bahasa Inggris juga. Kira-kira bagaimana kamu mengatasi tentang nilai itu? Iya Pak, saya juga masalah dengan nilai bahasa Inggris. Saya rencana menemui guru mata pelajaran bahasa Inggris supaya nilai saya bisa ada peningkatan Pak. Oke, itu langkah yang baik. Jadi berkomunikasi dengan ibu bahasa Inggris itu salah satu contoh siswa yang hebat. Dan adanya komunikasi nanti ibu guru bisa mengetahui kendala yang kamu hadapi sekarang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Akhirnya hari ini saya mulai merasa tenang dan ada semangat baru untuk belajar di sekolah. Iya, terima kasih juga. Kamu tetap semangat ya. Anak yang hebat itu harus bisa mengatasi masalah ini. Nanti kalau sudah ikut les privat, jangan lupa beritahu saya. Semoga jadi anak yang hebat. Terima kasih Pak, selamat siang. Sampai jumpa, saya pamit dulu Pak. Oke, terima kasih juga. Sampai jumpa juga. Sukses selalu ya.